Ibu ini umurnya? Umur 42 tahun ya. Izin Bu ya, perkenalkan dulu, saya perawat Dewi Satika. Saya meminta waktu Ibu kayak sekitar 5 menit atau 10 menit mau kasih edukasi mengenai obat herbal ya Bu ya. Ibu pernah minum obat herbal Bu sebelumnya? Pernah ya. Obat apa Bu, kayak mana? Ya, jenis jamu gendong itu. Jamu-jamu ya. Jadi Ibu, obat herbal itu pada dasarnya obat yang bahan alami Bu ya, kayak dari tumbuhan, misalnya dari kunyit, jahe, dari kumis kucing. Biasanya kalau kita dipakai itu untuk menjaga kesehatan atau menyembuhkan penyakit ya. Tapi karena sekarang sudah modern, obat herbal itu sekarang sudah diproduksi oleh pabrik, sudah perusahaan yang memproduksi. Kayak yang bentuk sekarang itu kayak bentuk pil ya Bu, tablet atau jamu serbuk atau bentuk teh. Nah sekarang itu sudah banyak. Nah yang membahayakan itu ditakutkan pasien itu mengkonsumsi obat herbal yang ilegal. Nah yang sekarang kan obat herbal itu juga banyak dijual di online ya Bu ya, kayak di Shopee, TikTok ya. Ada juga yang dijual di toko-toko obat juga ada. Nah jadi kita harus tahu perbedaan dari obat herbal yang legal sama ilegal ya Bu. Kalau obat herbal itu biasanya kalau yang ilegal tuh biasanya dia tidak memiliki izin BPOM. Jadi di kemasannya itu nggak tertulis ya Bu nomor BPOM-nya berapa. Kemudian kalau kita juga cek di website BPOM itu biasanya juga tidak ditemukan nomor BPOM-nya, itu biasanya obat herbal yang ilegal. Kemudian tidak mencantumkan komposisi, bahan dan tanggal kadaluarsa. Jadi di kemasannya itu Ibu nggak bisa lihat misalnya komposisi isi obatnya apakah kunyit, apakah jahe ya Bu. Nah ditakutkan itu malah isinya obat berbahaya ya. Nah kemudian biasanya nggak juga ditulis tanggal kadaluarsanya. Jadi nggak tahu tanggal kadaluarsanya tahun berapa, tanggal berapa ya Bu. Kemudian diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit secara cepat. Nah biasanya suka ditulis ya iklannya Bu ya, kayak misalnya bisa menyembuhkan penyakit jantung dalam 3 bulan pemakaian ya. Nah itu biasanya juga obat herbalnya ilegal. Kemudian dijual secara daring. Secara daring kayak online tadi Bu, kayak di Shopee, di TikTok ya, di Facebook juga itu banyak obat herbal yang ilegal. Nah kemudian apalagi ciri-cirinya itu kemudian biasanya tidak ada nama produsen yang jelas. Nah jadi di kemasannya nggak tertulis PT apa ya Bu, misalnya PT sudah muncul ya kalau ada di toko-toko ya. Nah biasanya kalau yang ilegal itu nggak tertulis PT-nya. Kemudian bentuk, warna atau rasa yang mencurigakan. Nah biasanya kalau bentuknya warnanya terlalu mencolok atau baunya terlalu tajam ya Bu, atau rasanya terlalu pekat, itu dikhawatirkan malah bahan kimia isinya Bu ya. Kemudian dikemas secara tidak profesional. Nah maksudnya itu kadang cuma kemasannya kayak bungkusan bening ya, kantong bening yang tanpa label atau botol-botol tanpa label, itu juga ilegal. Kemudian dijual dengan testimoni palsu. Nah biasanya online ini Bu, yang sering screenshot WA ya, ada tulisan misalnya saya bisa kurus minum obat ini dalam 3 bulan ya. Itu biasanya palsu juga. Kemudian harga terlalu murah, tidak masuk akal. Nah ini maksudnya kadang harga cuma di bawah 100.000, kadang 30.000 ya Bu. Nah itu kalau obat herbal yang ilegal. Jadi kalau Ibu beli obat herbal itu boleh, tapi lebih baik Bu dicek tadi ya, BPOM-nya, kemasannya, warna obatnya ya. Kalau mau lebih bagus beli lagi di apotek. Nah obat herbal yang ilegal tadi Ibu itu yang dikhawatirkan efek sampingnya kalau dikonsumsi terus-menerus ya. Biasanya kalau obat herbal ilegal itu salah satu efek sampingnya itu dia bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Nah biasanya kalau sering kita lihat di masyarakat itu kakinya bengkak ya Bu, atau badannya kuning, itu biasanya karena ginjal sama hatinya sudah rusak karena obat herbal tadi ya. Kemudian ada juga gangguan pencernaan, mual dan muntah, itu juga ada efek samping dari obatnya. Kemudian biasanya interaksi berbahaya jika dikonsumsi bersama dengan obat dokter. Nah misalnya kalau Ibu punya sakit hipertensi ya, sudah minum obat dokter, terus diminum obat herbal lagi, nah itu biasanya takutnya berbahaya, jadi bisa menurunkan fungsi obat dokter tadi atau juga memperparah penyakitnya ya Bu. Dan kemudian juga dia menyebabkan kecanduan Bu. Nah kecanduan ini misalnya hari ini minum obat itu enak ya badannya, rasa segar, nah besoknya lagi Ibu nggak minum, badannya Ibu lemas lagi, terus rasa kayak misalnya badan sakit-sakit lagi. Nah itu biasanya efek samping obatnya juga. Nah jadi mungkin kalau Ibu minum obat herbal boleh, tapi lebih baiknya beli di apotek ya, karena di apotek biasanya sudah diawasi sama apotekernya, sudah jelas, sudah resmi ya Bu. Kemudian juga bisa dikonsultasikan sama dokternya atau perawat, atau di puskesmas boleh, misalnya Ibu bawa obatnya ke sini, ditanya sama perawatnya atau dokternya, dokter obat ini boleh nggak saya minum, bagus kan nggak dokter ya Bu ya. Nah kemudian
Kemudian sampai sini Bu mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu ya. Oke Bu, jadi kalau mau informasi lebih lengkapnya nanti kita kirimkan materinya ke WA, linknya, link websitenya di tentang obat-obatan tadi di WA yang kami ambil dari WA Bu ya. Kami kirimkan link websitenya tentang materi tadi Bu. Mungkin sampai sini saja. Makasih atas waktunya nih Bu. Terima kasih.